Halo, selamat datang di Cycle. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas tentang tips and trick KPI mingguan tim pakai Cycle. Biasanya, di tiap perusahaan tuh paling sering yang namanya pakai KPI kan? Yang paling objektif untuk menilai performa karyawan. Nah, biasanya KPI ini benar-benar manual nge-tracknya. Via report text aja, atau via verbal aja. Kalaupun via tools, nanti bikin laporan kinerjanya manual juga. Nah, di Cycle, gimana kalau Mincilai kasih tahu kamu bisa track KPI mingguan tim dan auto-generate laporan kinerja secara objektif dan akurat secara otomatis? Nah, pada video kali ini kita akan nunjukin dua case ya. Di sini Mincilai mengambil contoh di proyek ya, karena di proyek ini kita bisa lebih gampang untuk mengelompokkan mana urusan sales, bisnis, keuangan, bahkan developer. Jadi itu tergantung teman-teman yang setupnya gimana. Kurang lebih secara konsepnya sama. Oke. Nah, untuk contohnya tuh ada 5 meeting klien potensial per minggu. Nah, ini bakal saya masukin di sini ya, BizDev dan Sales. Nah, nanti juga Mincilai bakal tunjukin step by step-nya gimana, real seakan-akan dalam minggu per minggu. Kita track KPI dari tim kita. Termasuk, Mincilai akan kasih tips and trick supaya hasil tracking KPI-nya akurat. Nah, di awal minggu kita setup dulu ya, sesuai tugas-tugas kita sepakati dengan timnya. Di sini bisa bahas kira-kira gambaran tugas dan KPI-nya, di mana masing-masing kita minta pokoknya terserah mereka mau nyari klien potensial dari mana aja. Yang penting harus ada 5 meeting klien potensial. Oke, langsung saja kita akan mulai setup. Oke, kita akan ambil contoh misalkan dari BizDev ya dan Sales. Di sini kita ambil contoh 3 step saja ya biar lebih mudah. Yang paling mudah tuh di sini ada request, doing, dan done. Nah, untuk done ini perlu diingat, agar bisa di-track oleh laporan kinerja, perlu merubah si done ini menjadi list selesai. Karena dia akan men-trigger tugas tersebut menjadi selesai. Kurang lebih seperti itu. Balik lagi ke poin awal, setelah kita menjelaskan kepada tim bahwa untuk KPI-nya kita akan track selama 1 minggu, dan kita menjelaskan tugas-tugasnya seperti apa. Di sini saya akan ambil contoh ada 3 sales ya di tim sales ini. Nah, masing-masing di sini kita pokoknya terserah ya, mereka mau nyari klien potensial dari mana. Yang penting harus ada 5 meeting klien potensial. Nah, setiap klien potensial yang mau meeting, suruh bikin card-nya. Kalau beneran itu meeting, pindahin ke doing. Dan kalau udah beres meeting, taruh done. Dan jelasin hasil meetingnya gimana. Nah, di sini kita akan ngambil contoh untuk tugas tim sales. Atau ya itu tergantung kebijakan teman-teman. Misalkan mau bikin sendiri, apa dibikin oleh leadernya itu sangat fleksibel, tergantung case-nya teman-teman. Di sini saya akan ambil contoh tugasnya kita yang setup sendiri. Jadi untuk timnya tinggal langsung isi aja dan menggeserkan ke status yang memang seharusnya. Oke, seperti itu. Nanti videonya akan di-skip agar lebih mempercepat durasi video. Oke, kawan-kawan, ini sudah dibikin card-nya. Ini tinggal disesuaikan aja untuk due date-nya dalam 1 minggu ke depan. Nah, selain due date, yang harus perlu diperhatikan adalah di bagian membernya atau anggota. Misalkan kita menugaskan siapa, misalkan si A ya, ini. Kita akan terapkan anggota, di sini nanti briefingnya. Misalkan di sini ada briefingnya seperti apa, nah di sini ada lampiran seperti biasa. Untuk penggunaan tugas ini bisa lihat di video-video sebelumnya. Bisa kita beri label, bisa juga enggak. Itu fleksibel untuk memudahkan aja saat proses pencarian. Nah, selanjutnya adalah isi di bagian kalender atau tenggat ya, tenggat waktunya. Misalkan dia projectnya sampai 1 minggu ke depan ya. Kita langsung diisi aja sampai hari Sabtu. 1 minggu ke depan berarti kita bisa diisi di hari Senin. Dan seterusnya seperti itu. Kita akan skip lagi. Oke, di sini saya sudah tambahkan untuk tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh tim sales. Di sini contohnya ada 5 project ya atau 5 sales yang akan dieksekusi oleh tim sales tersebut. Nah, misalkan di sini contohnya mereka mau nyari klien potensial dari mana aja ya, bebas. Yang penting harus ada 5 meeting klien potensial. Karena itu adalah KPI yang akan kita track. Nah, setiap ada klien yang potensial, yang mau meeting, suruh bikin card-nya kalau beneran itu meeting.
Nah, misalkan si klien potensialnya itu meeting atau sedang eksekusi terkait proyek tersebut berlangsung, kita bisa menyuruh atau membiasakan tim untuk menggeser ke bagian doing. Karena ini akan langsung men-track ke bagian kinerjanya gitu. Nah, misalkan itu udah clear semua, kita bisa geser ke done untuk si meeting klien PT tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti si tim kita bisa geser-geser aja berdasarkan realnya di dalam 1 minggu itu seperti apa. Misalkan di hari Senin ya dia berhasil meeting, hari kedua misalkan dia ada 2 meeting bersama klien lain gitu. Dan menyelesaikannya secara langsung gitu. Itu kita bisa geser-geser aja gitu. Ini juga lagi progres ya. Nah, ini case-nya ketika kita sudah masuk ke pertengahan minggu, kita bisa juga lihat di kinerja saya. Nah, di kinerja saya ini kita bisa lihat progresnya. Walaupun kita di pertengahan minggu, kita bisa lihat progresnya si tim tersebut sudah sampai mana gitu. Yang pasti sebelum kita melihat progresnya, pastikan dulu periode yang akan kita ambil di minggu ini. Nah, ini kalau sudah seperti itu, kita bisa lihat hasilnya. Dari rating pun dia bisa terlihat bagus. Karena apa? Karena dia sudah menyelesaikan 3 card di dalam 1 minggu itu. Yang dikerjakan 1, yang terlambat 1. Dari situ juga kita bisa melihat saran ya. Sarannya ya perlu selesaikan tugas-tugas yang terlambat, itu sudah bagus. Banyak tugas yang selesai. Jadi dia lebih banyak yang selesai dibanding yang tidak selesai. Jadi bisa dibilang si tim ini udah oke ya untuk progresnya. Nah, jika tim yang lain gimana? Nah, di sini juga saya ada beberapa tim, tapi dia nggak terlibat di banyak project gitu. Nah, di sini bisa dibilang kurang gitu. Kenapa kurang? Karena dia yang pertama, dia cuman terlibat di 2 project, sedangkan targetnya untuk sales ada 5 klien potensial, berarti 5 card yang dibikin. Sedangkan dia baru terlibat di 2 card. Dan yang selesai baru 1, jadi di sini dia menunjukkan progresnya masih kurang gitu. Dan sarannya juga bisa dilihat seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga misalkan kurang ya, di tengah jalan kita bisa follow up ya. Misalkan kurangnya kenapa gitu. Kita bisa beri feedback, misalkan memang performanya kurang atau memang dari proyeknya yang banyak bermasalah, itu bisa kita langsung bahas bersama timnya. Sehingga untuk minggu-minggu ke depannya nggak akan terulang nih untuk KPI yang tidak tercapai. Nah, misalkan yang bagus, ya kita kasih applause ya, yang pasti misalkan kasih semangat, atau bahkan ada perusahaan yang jor-joran gitu ngasih bonus ya, bisa dikasih bonus karena kita memang melihat gitu hasilnya berdasarkan data yang lumayan akurat. Karena di Cycle ada yang namanya data recap. Ini bakalan direkap performanya tiap minggunya. Biasanya itu di hari Sabtu malam ya. Jadi sebaiknya tiap Jumat malam atau Sabtu siang lah ya. Itu udah maksimal dipindah-pindahin tugasnya ke kondisi terbarunya. Tapi ya balik lagi ya. Yang telat biarkan aja. Biar ketahuan emang telat. Dan yang belum, ya emang belum. Yang perlu diupdate segera adalah yang selesai aja. Gitu. Oh iya, kalau ada yang nakal, mincelnya gimana? Ya tenang aja. Kan kita ada fitur aktivitas. Kita jadi tahu kalau dibilang jangan diubah due date, jadi kita memang dari awal kan udah disepakati ya. Semisal due date-nya jangan diubah, atau yang punya wewenang ubah due date si leadernya, ya kita kasih tahu di awal gitu. Jadi misalkan timnya merubah due date sendiri, ya kita bisa beri sanksi ya, atau ya kasih feedback, atau apa solusinya ya terserah. Bisa dicek juga di bagian rekap ini ya, nanti akan terlihat tuh rekapnya gimana. Oh iya, bahkan kalau udah 4 minggu, akan terlihat grafik minggu per minggunya. Apakah rating rata-ratanya bagus terus, jelek terus, atau ada peningkatan dan lain sebagainya. Bisa juga dilihat di bagian sarannya. Apa yang perlu diimprove segala macam. Kurang lebih ya seperti itu. Oke, barusan kita sudah selesai ya men-track biz dev dan sales. Tadi kita sudah melihat hasilnya gimana di kinerja saya. Di sini misalkan ada di bagian developer ya, yang akan kita track. Di developer ini berisikan para programmer atau yang berkaitan dengan aplikasi. Oke, kita akan coba klik. Kita masuk ke tugas. Nah, di sini juga Mincle udah membuat card untuk kita coba track KPI-nya seperti apa. Nah, untuk masing-masing orang di sini targetnya menyelesaikan 10 isu per minggu. Berarti di sini saya bikin 30 card yang harus diselesaikan dalam seminggu. Nah, untuk kesepakatannya gimana tadi sudah dibahas di awal. Kita menargetkan tiap tim tuh menyelesaikan 10 isu per minggu.
Nah, di sini kita akan coba untuk melihat step by step-nya gimana agar tugas tersebut bisa kita track dengan gampang ya pastinya. Oke, kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Jika kita lihat di kinerja saya, maka di sini bakal muncul bintang 1 dan kurang ya. Nah, ini yang sudah kita targetkan ya, ada 10 tugas. 10 tugas ya, memang posisinya ada di belum karena kita belum menyetup due date-nya atau tanggalnya. Karena si tanggal itu bakal menjadi acuan si tugas itu masuk ke dikerjakan, terlambat atau selesai. Oke, kita akan simulasi lagi, balik lagi ke tugas. Lalu kita masukkan tenggat waktu atau due date ya. Nah, ini juga bisa kita isi atau tim kita yang isi. Ini tergantung balik lagi dengan kesepakatan di awal barusan. Misalnya untuk case ini kita yang isi ya. Misalkan untuk target mingguannya kita isi. Nah, ini kita isi untuk 1 minggu ke depan. Kita taruhlah minggu ini ya, berarti ya. Ini karena sudah pertengahan minggu, kita simulasikan kartnya hari Sabtu aja deh semuanya ya, biar lebih gampang untuk men-tracknya. Oke, simpan. Oke, ini kan ada 3 ya, ada 3 tim. Kita akan asumsikan dari 3 tim ini ada yang kinerjanya bagus, ada yang biasa-biasa, sama ada yang kurang. Nah, nanti kita bisa lihat tampilannya seperti apa, sarannya yang muncul seperti apa. Tampilannya akan lebih gampang dimengerti ya ke depannya nantinya. Oke, kita akan coba aja setup due date dulu untuk semuanya. Nah, sebelum kita lanjut mengisi tenggat yang lain, kita akan lihat dulu kinerja saya. Di kinerjanya seperti apa. Tadi kita sudah memberi tenggat di 2 kart ya. Nah, bisa teman-teman lihat, kartnya bakal otomatis masuk dikerjakan. Dan ini presentasenya masuk ya 20%, dan bisa kita lihat si bintangnya juga nambah dikit ya. Kita akan coba eksekusi yang lainnya. Oke. Oke, ini agar lebih mudah lagi, kita akan coba menggeserkan beberapa kart. Ada yang masuk ke doing, ada juga yang sudah selesai ya, asumsinya seperti itu. Oke, kita akan coba simulasi tugas-tugas ini sedang berjalan di pertengahan minggu. Kita akan simulasikan juga ada tim yang telat, ada yang bagus, ada yang biasa aja gitu. Oke, kita akan coba skip lagi ya videonya. Oke, jika sudah di pertengahan minggu, kita akan lihat ya dalam bentuk tugas, bentuk visual seperti ini. Ya, kita juga bisa mengecek ya satu-satu. Misalkan tugasnya ada isu apa, terus yang ini kan ada yang merah-merah gini berarti dia udah lewat tenggat waktu. Lalu kita bisa masuk ke kinerja saya. Nah, di sini kita bisa lihat hasil KPI timnya seperti apa ya. Misalkan tadi ini ya, Sinta tadi. Misalkan ini, nah dia cukup. Di sini juga kita bisa lihat berapa tugas yang sudah diselesaikan. Jumlah yang terlambatnya masih 0, dikerjakan 5. Ini poinnya 50%, 50%. Namun dia masih cukup. Karena dia nggak ada tugas yang terlambat. Ya, walaupun ini 5 dikerjakan, tapi sebetulnya di tugas ini dia masih cuma 2. Ini kan tugas yang sedang dikerjakan dan ini tugas yang belum dikerjakan. Misalkan untuk trackingnya pengen lebih akurat lagi ya. Nah, teman-teman bisa hapus aja ya si ininya, si due date-nya. Dia bakal kembali lagi. Dia bakal masuk ke belum ya. Nah, ini kalau pengen tampilannya lebih ini akurat lagi. Tapi biasanya teman-teman yang lain sih langsung diisi ya tenggat waktunya, jadi biar kebayang gitu targetnya harus beresnya kapan gitu. Kalau seperti ini kan kosongan gini terkadang kita sebagai leader bingung juga. Jadi yang jadi acuannya ya detailnya dari sini. Jadi untuk lihat reportnya di sini gitu. Itu ya yang tadi ya. Dan di sini juga sebetulnya bisa dilihat juga dia statusnya sampai di mana aja gitu. Misalkan yang tadi yang belum dikerjakan tuh yang ini ya misalkan ya. Nah, kita juga bisa lihat juga statusnya di mana. Misalkan di to do, oh berarti memang
belum dieksekusi sama sekali gitu untuk si programmingnya ya. Oke, balik lagi ke kinerja saya. Nah ini yang tim yang cukup bagus ya, jadi kurang lebih seperti ini. Terus sarannya juga sudah cukup ya. Kemungkinan penghambatnya juga ini ya kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan coba lihat tim yang lain. Nah ini juga cukup. Terus ada yang terlambat ya, tadi 1. Jadi ini persentasenya 10%, sehingga pie chart-nya ya seperti ini. Jadi overall sudah cukup. Lalu kita akan lihat tim yang kurang ya. Nah ini seperti ini. Dia akan menunjukkan bintangnya kurang ya. Nah di sini kita bisa lihat di pie chart-nya, semisal dikerjakan ada berapa, terlambatnya berapa, selesainya berapa. Dan seperti biasa ada saran. Jadi saran ini yang memberi saran, sehingga si tim tersebut bisa ter-highlight lah ya. Atau kita sendiri sebagai leader bisa meng-highlight bahwa part ini ayo dong selesain gitu, biar hasil performanya lebih bagus lagi gitu. Bisa dilihat juga yang sedang dikerjakan, yang belum, sama yang selesai. Dari total yang 10 berarti yang selesai 4, terlambat 2, dikerjakan 4. Oke, kita akan coba, ini di pertengahan minggu, kita akan coba si card ini di akhir minggu ya. Kita asumsikan beberapa tugasnya ada yang selesai, ada yang selesai tapi masih ada juga yang belum, atau ada yang banyak yang belumnya. Kita akan coba simulasikan itu. Oke, ini adalah hasil akhir dari minggu ini ya. Misalkan ada satu tim yang selesai semuanya, lalu ada tim yang masih menyisakan PR, lalu ada yang banyak banget belum diselesaikannya. Oke, kita langsung aja ke kinerja saya. Nah, kita pilih timnya. Misalkan tadi yang bagus ya. Tim yang pertama dia sudah menyelesaikan 10 ya, seperti itu hasilnya. Nah ini adalah output yang kita harapkan dari semua tim gitu, bahwa per minggu tuh harus selesai 10 tugas, sehingga ya datanya seperti ini. Lalu kita akan coba lihat tim yang biasa-biasa. Nah cukup. Jadi walaupun ada 8 yang selesai, terus terlambatnya 2. Nah ini kita bisa nyari tahu misalkan memang si tugas-tugas tersebut sulit dan butuh waktu ekstra untuk mengerjakan tugas tersebut. Misalkan ada isu apa gitu. Nah di situ juga kita bisa langsung masuk ke tugasnya. Misalkan di sini kita bisa beri feedback, komen apa kemungkinan penghambatnya apa. Terus kira-kira semisal seminggu ke depan tugasnya harus diselesaikan dengan tepat waktu, atau ya kita kasih solusi yang memang berhubungan dengan tugas yang sedang dikerjakan oleh tim kita. Oke. Lalu kita akan coba tim yang lumayan banyak ya kurangnya. Nah, dia per minggu ini cuma nyelesain 5 tugas, yang terlambatnya 4 dan yang masih nggak terlambat ya 1 tugas tadi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang masih dikerjakan belum mencapai deadline. Masukin di sini, yang ini yang sudah lewat deadline ya. Nah ini kita wajib beri feedback ya, kalau udah datanya seperti ini, lebih banyak yang telat gitu, ada apa gitu, dan kita harus mencari tahu permasalahan tim tersebut gitu. Misalkan timnya memang kesulitan dalam menangani isu-isu yang kita kasih, atau kesulitan dalam mengerjakan semua task yang kita kasih, sehingga banyak tugas yang belum selesai. Nah, di situ kita bisa beri feedback, beri arahan. Misalkan memang tim tersebut tidak kompeten dalam bidangnya, ya itu bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman para leader. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk men-track KPI mingguan ini, kuncinya ada di teman-teman para leader yang benar-benar bisa mantau timnya tiap hari, harus update, harus sesuai lah untuk penempatan si data ini lebih akurat lagi gitu. Jangan sampai memang timnya kayak seperti ini nih. Dia sebetulnya nggak telat, tapi karena dia nggak update di sini, nggak menggeserkan ke Aldan, bisa jadi datanya nggak ke input. Yang harusnya skornya dia bagus, tapi karena dia nggak update di sini jadi jelek. Nah, benar-benar kita harus mantau setiap hari progres timnya seperti apa.
termasuk untuk reporting di cycle. Nah, ketika semuanya udah pada ngerti semua, reportnya seperti apa, terus penggunaan cycle-nya udah oke, nah harusnya teman-teman bakal lebih gampang lagi dalam urusan reporting atau urusan kerjaan teman-teman lah ya. Jadi tinggal lihat ini aja, ada masalahnya di mana, kita beri feedback, misalkan bagus kita apresiasi, ya itu bakal lebih mudah lah membantu tugasnya teman-teman sebagai leader. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini semua nggak bakal sama dengan case yang teman-teman alami. Tapi teman-teman bisa explore lagi aja untuk KPI-nya seperti apa, enaknya gimana, itu balik lagi. Tapi menurut Mincle, ini tips yang bisa banget dipakai di hampir semua perusahaan atau agensi yang teman-teman kerjakan. Oke, terima kasih telah menonton video ini.